Istri CEO saya bab 351-360. Setelah meninggalkan rumah, ia menghentikan taksi. Ia membayar 20 yuan kepada sopir taksi dan menuju ke taman hiburan Donghai. Taman hiburan es adalah taman hiburan terbesar di Eastern Sea City. Ada banyak wahana seperti roller coaster, mobil-mobilan, perahu dayung, kebun binatang, dan lain-lain. Taman hiburan itu terletak di pinggiran kota dan luasnya beberapa ratus hektar. Para wisatawan dapat mendayung perahu di danau, menikmati pemandangan, atau memancing. Banyak warga Eastern Sea City datang ke sini ketika mereka punya waktu. Saat itu, Ruyan Liu berdiri di pintu masuk taman hiburan. Wajahnya menggoda dan cantik. Kulitnya seputih salju dan bulu matanya lentik menawan. Matanya berkilau bagai permata. Meskipun matanya cerah, namun diliputi kesedihan. Ini karena ia tahu ia harus kembali ke ibu kota setelah hari ini. Hari ini adalah hari terakhirnya bersama King Feng di kota Donghai. Ia berencana menghabiskan hari yang indah bersama King Feng di sana agar sekembalinya ke ibu kota, ia masih punya kenangan indah untuk dikenang. Untuk bertemu dengan King Feng, Ruyan Liu berdandan khusus untuk acara tersebut. Ia mengenakan riasan tipis yang membuatnya semakin cantik. Ia juga memakai lipstik merah cerah yang membuat bibirnya tampak menggoda untuk dicium. Hari ini, ia mengenakan gaun merah dan sepatu hak merah. Ia bagaikan mawar merah menyala. Ia tahu bahwa King Feng menyukai warna merah, jadi ia mengenakan gaun dengan warna favoritnya. Karena taman hiburan itu adalah taman hiburan terbesar di kota Laut Timur, ada banyak orang di sana. Ada kerumunan orang di pintu masuk. Ruyan Liu menarik perhatian semua orang. Setiap orang yang memasuki taman hiburan akan menatapnya dengan heran. Seorang pria akan meliriknya lagi secara diam-diam karena wanita ini terlalu cantik. Dia adalah wanita tercantik yang pernah mereka lihat. Beberapa pemuda pemberani mencoba merayunya namun ditolak oleh Ruyan Liu. Dia bagaikan bunga mawar menawan yang menarik perhatian semua orang. Meskipun Ruyan Liu telah mengusir pria-pria yang ingin menggodanya, masih ada pria-pria yang mengganggunya. Seorang pria parubaya yang gemuk berjalan ke arahnya dengan dua pengawal di belakangnya. Kebanyakan orang yang datang ke sini adalah orang biasa. Hanya orang kaya dan berpengaruh yang membawa pengawal. "Cantik, kau sedang menunggu seseorang?" tanya pria parubaya yang gemuk itu. Keindahannya terlalu indah. Pria parubaya itu langsung jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Ia menatapnya dengan mata berapi-api. Ruyan Liu menatap pria itu dengan jijik. Ia berbalik dan mengabaikannya. Si cantik ini punya kepribadian yang menarik, aku suka. Mata pria parubaya itu semakin panas. "Cantik, perkenalkan. Nama saya Dafuzhou, mari kita berkenalan," kata pria parubaya bertubuh gemuk itu sambil mengulurkan tangan untuk menjabat tangan Ruyan Liu. Namun, ia tak berhasil meraih tangan wanita cantik itu, melainkan meraih tangan seorang pria. Dafuzhou mendongak dan melihat seorang pemuda berdiri di hadapannya. Pemuda itu sangat tampan. Ia mencoba menarik tangannya dari genggaman pemuda itu, tetapi pemuda itu menggenggamnya erat-erat. Ia tak bisa melepaskannya, sekeras apapun ia berusaha. "Siapa kau? Lepaskan tanganku," kata Dafuzhou dengan marah. Sial, dia ingin sekali memegang tangan si cantik. Kenapa dia malah memegang tangan pria? Dia marah sekali. Dafuzhou tidak tahu bahwa pemuda yang memegang tangannya adalah King Feng. King Feng baru saja tiba di pintu masuk taman hiburan ketika ia melihat pria gemuk itu mencoba memegang tangan Ruyan Liu. Maka, ia pun menghampiri pria itu dan memegang tangannya. Tangan Dafuzhou mengepal erat, membuat tangan King Feng mengepal kesakitan. Ia merasa tangannya diremukkan papan besi dan hampir patah. Rasanya sakit sekali. "Lepaskan aku," kata Dafuzhou dengan galak. "Baiklah," King Feng mengangguk dan melepaskan tangan Dafuzhou. Secercah kebahagiaan muncul di mata Dafuzhou. Ia mengira pemuda di depannya melepaskan tangannya karena takut. Ia tidak melihat tatapan dingin di mata King Feng. Peng! King Feng menendangkan kakinya ke arah perut Dafuzhou dan membuatnya terpental. Dafuzhou jatuh terbanting ke tanah dengan suara gedebuk dan menjerit kesakitan. Saat itu, Dafuzhou sangat menyedihkan. Pakaiannya penuh debu. Ada darah di wajahnya saat wajahnya bergesekan dengan tanah. "Kalian lihat apa? Apa kalian tidak lihat aku dipukuli? Hajar saja dia," kata Dafuzhou kepada pengawalnya. Kedua pengawal itu bajingan. Mereka tidak melakukan apapun meskipun dia dipukuli. Atas perintah Dafuzhou, kedua pengawal itu mengepalkan tangan mereka dan berjalan menuju King Feng. Mereka siap memberi pelajaran pada orang ini. Kedua pengawal itu tinggi dan kuat. Mereka berjalan mengancam ke arah King Feng. Orang-orang di sekitarnya mundur. Mereka menatap King Feng dengan iba karena mereka tahu ia akan dipukuli.
Mereka terkejut ketika melihat King Feng menendang kedua pengawal itu dengan kakinya. Gerakannya secepat kilat. Sebelum para pengawal sempat bereaksi, mereka ditendang oleh King Feng dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wajah mereka pucat pasi dan mereka tak bisa bangun. Dafu Zhou dan kedua pengawalnya tercengang. Pemuda ini terlalu kuat. Mereka bukan tandingannya. King Feng berbalik dan berjalan menuju Ruyan Liu dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat cantik hari ini." Petik 2. Ruyan Liu tersenyum menggoda dan berkata, "Terima kasih, maaf merepotkanmu lagi." Dia merujuk pada King Feng yang memberi pelajaran pada Dafu Zhou setelah dia melecehkannya. Seseorang mengatakan bahwa Ruyan Liu adalah CEO perusahaan Liu di kota Laut Timur. Ia juga putri dari keluarga Liu. Logikanya, ia pasti memiliki pengawal yang mengikutinya. Mengapa King Feng belum pernah melihat mereka sebelumnya? Sejujurnya, Ruyan Liu punya pengawal, tetapi ia tidak membawa mereka saat meninggalkan rumah. Pertama-tama, ia datang ke sini untuk bertemu dengan King Feng. Jika mereka terlihat oleh pengawalnya dan mereka menyebarkan berita itu, ia dan King Feng akan berada dalam masalah. Karena itu, ia tidak membawa mereka. Tidak masalah. Mereka hanya lalat, kata King Feng ringan sambil menunjuk Dafu Zhou. Di matanya, orang-orang ini bagaikan lalat yang menjijikkan. Beraninya mereka mengganggu Ruyan Liu. Mereka pantas dihajar. Dafu Zhou menjadi murka ketika mendengar hinaan dari King Feng. Kilatan amarah muncul di matanya. Ia ingin memberi pelajaran kepada King Feng, tetapi mengingat kemampuan lawannya, ia hanya bisa menahan amarahnya. Bab 352. Kisah cinta antara burung dan ikan. "Ruyan, ayo kita pergi ke taman hiburan," kata King Feng sambil memegang tangan Ruyan Liu dan berjalan menuju taman hiburan. Tangannya berwarna merah muda dan halus saat disentuh, terasa seperti sedang menyentuh batu giok berkualitas tinggi. Tiket masuk taman hiburan diperlukan. Harganya tidak mahal. Setiap tiket seharga 50 yuan, sedangkan untuk 2 orang, harganya 100 yuan. King Feng membeli 2 tiket dan membawa Ruyan Liu ke taman hiburan. Ada banyak kegiatan seru di taman hiburan ini. Ada wahana untuk anak-anak dan dewasa. Misalnya, roller coaster adalah wahana favorit semua usia. King Feng mengundang Ruyan Liu untuk naik roller coaster, tetapi Ruyan Liu menolaknya. King Feng bingung, dia pikir wanita suka roller coaster, mengapa Ruyan Liu tidak menyukainya. Dia tidak tahu bahwa Ruyan Liu menyukai roller coaster menegangkan yang berputar 360 derajat di udara. Namun, ia tidak bisa menaiki roller coaster tersebut karena sedang hamil. Seorang ibu hamil tidak bisa menaiki roller coaster tersebut. King Feng mengusulkan beberapa wahana lagi seperti menabrakkan mobil dan mendaki gunung bersalju, tetapi semua sarannya ditolak oleh Ruyan Liu. Ruyan Liu tidak bisa berolahraga berat. Semua wahana yang disarankan oleh King Feng menuntut kekuatan fisik yang tinggi. Jika ia tidak hamil, ia bisa memainkan permainan-permainan ini. Karena sedang hamil, ia tidak bisa memainkan sebagian besar permainan di sini. "Ruyan, kamu mau naik wahana yang mana?" "Aku akan ikut denganmu," kata King Feng sambil tersenyum. Dia mencoba beberapa wahana, tetapi semuanya ditolak oleh Ruyan Liu. Dia tidak yakin wahana apa yang ingin dia naiki, jadi dia memberinya pilihan. Ruyan Liu berpikir lama dan menyadari bahwa dia tidak dapat memainkan sebagian besar wahana di taman hiburan. Oh ya, mendayung perahu. Tiba-tiba ia berpikir mereka bisa mendayung perahu. Mendayung perahu tidak membutuhkan banyak tenaga. Ia bisa menikmati pemandangan danau yang indah dari atas perahu. "Ayo kita mendayung perahu," kata Ruyan Liu. "Baiklah." Tentu saja, King Feng menyetujui saran Ruyan Liu. Setelah membeli 2 tiket perahu, mereka menyewa sebuah perahu kecil. Lalu, mereka mendayung perahu. Perahu itu tidak besar, panjangnya 4-5 meter dan hanya cukup untuk 2 orang. Perahu itu cukup sederhana tetapi memiliki semua perlengkapan penting. Jaket pelampung juga tersedia di perahu. King Feng meminta Ruyan Liu untuk duduk di bagian belakang perahu. Ia kemudian mengambil dayung dan mulai mendayung perahu. Danau itu luasnya lebih dari 12 hektar dan cukup luas untuk mereka mendayung perahu. Saat itu, Dafu Zhou membawa sekelompok orang ke danau buatan. Kilatan dingin muncul di matanya saat ia menatap King Feng. "Sial, beraninya dia memukulku barusan. Aku akan menghajarnya," kata Dafu Zhou dengan kejam. Dafu Zhou adalah bos sebuah pabrik. Kekayaannya mencapai 100 juta yuan. Ia tentu saja marah karena dipukuli oleh King Feng barusan. Dia telah menghubungi belasan pria yang membawa anak singa untuk memberi pelajaran kepada King Feng. Namun, dia mendapati bahwa King Feng telah memasuki danau buatan. "Bos, orang itu sedang mendayung perahu di danau buatan. Apa yang harus kita lakukan?" Seorang pengawal bertubuh tinggi bertanya kepada Dafu Zhou dengan hormat. "Apa yang harus kita lakukan?"
Aku ingin dia mati, kata Dafu Zhou dengan kejam. Bos, dia ada di danau. Kita akan memberinya pelajaran saat dia sampai di pantai. Bodoh, apa kau tidak bisa berbuat apa-apa saat dia ada di danau? Bos, dia ada di danau, apa yang harus kita lakukan? Bodoh, ambil 8 perahu. Semua orang akan naik ke perahu. Kita akan menabrak perahunya dan menenggelamkannya, kata Dafu Zhou dengan kejam. Ya, bos memang pintar, uji pengawal jangkung itu. Ia lalu pergi menyewa 8 perahu. Kemudian, Dafu Zhou memimpin belasan orang itu ke 8 perahu dan mendayung menuju perahu milik King Feng. Mereka bersiap untuk menabrak perahu milik King Feng dan menenggelamkannya. King Feng sedang mendayung perahu sambil mengobrol dengan Ruyan Liu. Ia tidak tahu ada 8 perahu yang sedang melaju kencang ke arahnya. Ruyan, lihat, pemandangannya indah, kata King Feng kepada Ruyan Liu sambil tersenyum. Ruyan Liu mengangguk dan berkata, ya, sangat indah. Ia melihat ke bawah dan melihat beberapa ikan mas berenang ke samping perahu. Mereka berenang dengan riang dan menggemaskan. Tak jauh dari situ, di tengah danau buatan, terdapat sebuah pantai kecil seluas puluhan meter persegi. Beberapa burung beristirahat di pantai, sesekali memandangi ikan-ikan di danau dengan penuh kasih sayang. Bagaimana mungkin seekor burung mencintai seekor ikan? Ruyan Liu bingung. Ia tahu banyak burung memangsa ikan. Tentu saja, ada beberapa burung yang tidak memakan ikan dan hanya memangsa serangga dan tumbuhan. Burung-burung di pantai tidak memakan ikan. Mereka tampaknya berteman baik dengan ikan mas di danau. Ruyan Liu tiba-tiba teringat cerita tentang seekor burung dan seekor ikan. Seekor burung mengarungi langit biru dan menjalani hidup tanpa beban. Namun suatu hari, burung itu terluka oleh seorang pemburu dan terdampar di tepi danau. Burung itu terluka dan mengalami dehidrasi. Meskipun hanya beberapa sentimeter dari danau, ia tidak punya tenaga untuk minum seteguk air pun. Seekor ikan kecil berenang dengan gembira mendekati burung itu. Ikan itu mengira burung itu menyedihkan, jadi ia berenang sekuat tenaga dan menciptakan gelombang air kecil yang mendarat di mulut burung itu. Burung itu meminum air dan secara ajaib selamat. Ia pun berteman baik dengan ikan-ikan kecil itu. Perlahan-lahan, burung itu jatuh cinta pada ikan kecil itu. Namun, yang satu tinggal di langit dan yang lainnya di air. Meskipun mereka saling mencintai, mereka tak bisa bersama. Suatu hari, seorang nelayan menangkap ikan kecil dengan jaring ikan. Burung itu mematuk tubuh nelayan itu sekuat tenaga. Nelayan itu kesakitan sehingga ia menggunakan tongkat bambunya untuk membunuh burung itu. Ikan kecil itu patah hati ketika melihat burung itu dibunuh oleh nelayan. Ia membanting tubuhnya ke perahu nelayan dan mati kehabisan darah. Nelayan itu tercengang. Ia sangat tersentuh oleh cinta antara burung dan ikan itu. Nelayan itu mengubur ikan dan burung itu bersama-sama. Meskipun mereka tidak bisa bersama saat hidup, mereka bisa bersama saat mati. Mereka tidak bisa bersama saat mereka hidup, tetapi bisa tidur bersama saat mereka meninggal. Sejak saat itu, sang nelayan tidak pernah lagi berburu ikan. Kisah burung dan ikan pun tersebar di kota dan menjadi simbol cinta. Ruyan Liu merasa dirinya adalah burung dan King Feng adalah ikan. Meskipun mereka saling mencintai, mereka tidak bisa bersama. Ruyan Liu adalah putri dari keluarga Liu, sementara King Feng adalah anak terlantar dari keluarga Li. Keluarga Wang akan menjadi nelayan, hanya saja lebih kejam dan kejam. Ruyan Liu tahu bahwa keluarga Wang akan membunuh King Feng jika mereka mengetahui hubungannya dengan King Feng. Demi King Feng, dia hanya bisa mengubur rasa sakitnya dalam hati dan menanggungnya sendiri. Bab 353. Air mata Ruyan Liu. Melihat King Feng Li mendayung perahu, mata Ruyan Liu dipenuhi dengan emosi yang kompleks, hampir seperti dia ingin mengingat pria itu selamanya. Setetes air mata menetes dari mata Ruyan Liu. Ia tiba-tiba merasa kasihan pada ikan dan burung yang mati. Ia melihat bayangan dirinya dan Li King Feng pada mereka. Air mata dari seorang wanita cantik, bagaikan mutiara, bening dan transparan. Air mata itu mengalir di sisi wajahnya. Lalu, bagaikan hujan, jatuh dari langit. Lili sedang mendayung, tetapi tiba-tiba ia mendengar setetes air. Ia menoleh dan entah kapan, Ruyan Liu menangis. Melihat Ruyan Liu menangis membuat hatinya sakit, hampir seperti dia akan kehilangan sesuatu yang penting. Ruyan, kenapa kamu menangis? Li Qingshan berhenti mendayung dan datang ke sisi Liu Ruyan. Dia tidak mengerti mengapa Ruyan Liu tiba-tiba menangis, beberapa saat yang lalu semuanya normal. Tidak apa-apa, hanya ada pasir yang masuk ke mataku, kata Ruyan Liu sambil tersenyum. Meskipun ia tersenyum, air matanya membuat Li King Feng khawatir. Apakah pasir masuk ke matanya? Li Feng bingung. Pasir memang bisa membuat seseorang menangis,
tapi tidak sampai sebegitunya. Air mata Ruyan Liu mengalir deras, jelas bukan karena pasir. Namun, karena dia sendiri yang mengatakannya, Li Lili hanya bisa mempercayainya. Selain alasan ini, ia tidak dapat menemukan alasan lain untuk air matanya. Ruyan, aku akan membantumu mengeluarkan pasirnya. Biarkan aku meniup matamu dengan lembut. Li Qingfeng menghapus air mata di wajah Ruyan Liu dan meniup matanya dengan lembut. Qingfeng Li meniup beberapa kali dan bertanya, sudah merasa lebih baik sekarang. Jauh lebih baik, kata Ruyan Liu sambil tersenyum. Menahan rasa sakit di hatinya, ia memaksakan diri menahan air matanya, ia tak ingin membuat pria itu khawatir. Melihat wajah halus dan bibir merah Ruyan Liu, Li Qingfeng menjadi bergairah. Keduanya saling memandang, dipenuhi gairah dan cinta. Perlahan-lahan, keduanya berciuman. Bibir Ruyan Liu masih seperti sebelumnya, lembut dan manis. Li Qingfeng tak pernah puas. Ledakan. Tepat ketika Lili sedang asyik berciuman, sesuatu yang berat menghantam perahu, hampir membuat perahu terbalik. Kalau bukan karena kelincahan Li Qingfeng, Ruyan Liu hampir saja jatuh ke air. Ia pun segera menangkapnya dan membawanya kembali ke perahu. Mata Li Qingfeng dipenuhi amarah. Ia melihat sekeliling dan melihat 8 perahu lain mengelilingi mereka. Salah satunya adalah perahu yang baru saja menabrak perahu mereka. Ada lebih dari 10 orang di perahu ini, semuanya tampak ganas. Dafu Zhou berdiri di haluan perahu pertama. Matanya dipenuhi rasa dingin, dialah yang menabrak perahu Li Qingfeng. Awalnya dia pikir dia bisa membalikkan perahu Lili, tetapi ternyata tidak sesuai rencana. Tapi semuanya baik-baik saja, asalkan dia menabraknya beberapa kali lagi, dia pasti bisa membalikkannya. Dafu Zhou, beraninya kau menyerang kapalku. Kurasa kau benar-benar ingin mati. Li Qingfeng menyeringai, matanya dipenuhi amarah yang membara. Dia lengah karena sedang bermesraan dengan Ruyan Liu. Dia tidak menyangka Dafu Zhou akan menabrak perahunya. Syukurlah reaksinya cepat, kalau tidak Ruyan Liu pasti sudah jatuh ke air. Akibat tabrakan itu, wajah Ruyan Liu menjadi pucat. Wanita pada dasarnya lebih pemalu daripada pria. Menghadapi situasi seperti ini akan sangat menakutkan bagi mereka. Nak, biar ku beri kau jalan keluar. Berikan aku kecantikan itu dan aku akan meninggalkanmu sendiri, atau aku akan membalikkan perahumu. Dafu Zhou mengancam Li Qingfeng. Di matanya, Lili pasti akan memberinya keindahan sebagai jalan keluar karena ada 8 perahu yang mengelilinginya. Jika tidak, ia tidak akan punya jalan keluar. Namun, yang mengejutkan Dafu Zhou, Li Qingfeng berkata dengan dingin, Dafu Zhou, kalau kau berani, datanglah dan tabrak aku. Kalau tidak, kau jalangku. Lili menatap mereka tanpa ekspresi, ia sudah menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Bajingan-bajingan ini ingin menabrak kapalnya. Jika ia orang biasa tanpa kungfu, konsekuensinya akan buruk. Jika mereka menginginkan dia mati, tentu saja dia tidak akan memaafkan mereka. Ayo, semuanya, tabrak perahunya dan bawa si cantik ke perahuku. Dafu Zhou melambaikan tangannya dan memberi perintah pada perahu-perahu di sampingnya. Tiba-tiba, 8 perahu mulai menyerbu perahu Lili. Tujuan mereka jelas, menabrak perahu Lili. Qingfeng, apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak perahu. Wajah Ruyan Liu berubah, matanya dipenuhi ketakutan. Saat perahu-perahu di sekitarnya datang, mereka pasti akan menabrak perahu itu. Lalu, Li dan Ruyan Liu akan jatuh ke air. Ia ketakutan karena tidak bisa berenang. Ruyan Liu tidak takut mati. Yang ia takutkan adalah anak dalam perutnya. Jika ia menenggelamkan nyawa kecil itu, ia akan merasa bersalah selamanya. Ruyan, jangan khawatir. Jika mereka berani datang, aku akan membunuh mereka semua. Li Qingfeng mencoba menenangkan Ruyan Liu dengan suaranya. Bam! Dengan jabat tangan kanannya, Lili memegang dayung di tangannya. Dayung itu panjangnya 2 meter, cukup untuk digunakan sebagai senjata. Karena mereka berada di air, ia tidak akan bisa menyentuh musuh. Terlebih lagi, ia takut meninggalkan kapal karena begitu ia pergi, Ruyan Liu akan jatuh ke air akibat tabrakan. Yang bisa ia lakukan hanyalah berdiri di sampingnya dan menunggu kapal-kapal lain datang lebih dulu. Salah satu perahu di sebelah kiri adalah yang tercepat, dalam sekejap mata, jarak mereka tinggal 2 meter. Detik berikutnya, kedua perahu akan bersentuhan. 2 meter, itulah panjang dayungnya. Lili tersenyum sinis. Ia mengangkat dayung tinggi-tinggi dan menghantamkannya ke kepala perahu lainnya. Hah! Dengan suara benturan, kepala perahu tertusuk. Air tiba-tiba mengalir deras. Para kru tidak sempat memukul Li, melainkan berusaha menutup lubang tersebut. Namun, lubang itu terlalu besar, sehingga kru tidak dapat menutupnya. Karena air terus mengalir, lubang itu tenggelam.
Dafu Zhou membantu kru keluar dari air. Hati-hati semuanya, orang ini jago kungfu. Ayo kita jaga kecepatannya dan serang dia bersamaan, kata Dafu Zhou kepada orang-orang di sampingnya. Dia tahu bahwa Li Feng Feng jago kungfu. Jika hanya satu perahu, mereka akan mudah dikalahkan, tetapi jika mereka menyerang Li Feng Feng bersama-sama, hasilnya adalah Li Feng Feng yang akan tertabrak. Bab 354. Kedatangan Ao Tianwang. 7 perahu bergegas menuju perahu Lili. Awalnya ada 8 perahu, tetapi setelah Lili menghancurkan 1 perahu, hanya tersisa 7. 7 perahu saling bertabrakan, dari sudut pandang manapun, itu adalah pertarungan yang tidak adil. Dafu Zhou berdiri di haluan perahu pertama, tatapannya dipenuhi rasa dingin. Pemuda di depannya baru saja memukuli dan mempermalukannya di depan taman hiburan. Ia terpaksa menabrakkan perahunya dan membiarkannya tenggelam di danau. Mata Li Qingfeng membeku melihat perahu-perahu itu datang menghampirinya. Jika mereka benar-benar ingin mati, ia akan membiarkan mereka mati. Ia tidak suka membuat masalah, tetapi jika ada yang ingin mengganggunya, ia tidak akan bersikap santai. Ruyan, pegang pinggangku. King Feng Li tersenyum dan berkata pada Ruyan Liu. Ruyan Liu mengangguk dan memegang pinggang Li Qingfeng dengan tangannya yang sehalus batu giok. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Li Qingfeng, ia tetap melakukannya karena ia percaya padanya. Siu. Li memegang satu sisi dayung di tangannya dan sisi lainnya di dalam air. Ia kemudian mulai memutar-mutar air. Cara Li memutar-mutar air itu unik, maju mundur atau kiri kanan. Ia melakukannya mengelilingi perahunya dengan gerakan memutar, membentuk gelombang-gelombang kecil. Dafu Zhou bingung dengan apa yang dilakukan Li. Apakah Li pikir ia bisa menakuti Li dengan pusaran air? Ia pasti sedang melamun. Ia melambaikan tangannya ke depan dan mempercepat laju perahu-perahu lainnya. Ia ingin menabrak perahu milik Li Qingfeng. Semakin dekat, mata Dafu Zhou dipenuhi kebahagiaan. Ia dan 7 perahu lainnya hanya berjarak 2 meter lagi sebelum mereka menabrak perahu Li Qingfeng. Dafu Zhou sangat garang. Ia hampir bisa membayangkan kematian Li Qingfeng dan membawa si cantik ke atas kapalnya. Bagus-bagus, aku menunggu kalian. Melihat ke-7 perahu itu mendekat, mata King Feng Li memancarkan cahaya dingin. Lili tiba-tiba menggunakan dayungnya dan menggambar lingkaran besar. Ia mengerahkan tenaga yang luar biasa besar, membentuk pusaran air besar di sekeliling perahu. Tidak ada pusaran air, ini tidak bagus. Wajah Dafu Zhou berubah dan dipenuhi kengerian. Kini ia akhirnya tahu alasan mengapa Li Qingfeng memutar-mutar danau, ia menciptakan pusaran air. 2 hal yang sangat berbahaya di dalam air, satu adalah pusaran air, dan yang lainnya adalah gelombang. Pusaran air dapat menyedot perahu, sedangkan gelombang dapat membalikkan perahu. Wajah Dafu Zhang pucat pasi. Ia dan perahu-perahu lainnya ingin berbalik, tetapi sudah terlambat. Semua perahu mereka bertabrakan di dalam pusaran air. Pusaran air itu membentuk lingkaran raksasa dengan kekuatan yang luar biasa. Pusaran air itu menyedot ke-7 perahu sekaligus dan menenggelamkannya. Semua perahu jatuh ke air. Hanya ada 1 perahu di danau itu, milik Lili, yang mengapung dengan tenang di danau. Selamatkan aku, tolong. Dafu Zhou menelan air dan berteriak minta tolong. Sayangnya, tempat ini berada di tengah danau, jauh dari pantai. Selain perahu Li Qingfeng, tidak ada perahu lain. Dafu Zhou memohon bantuan Li Qingfeng, tetapi ia hanya menatapnya dengan tatapan dingin dan pergi bersama Ruyan Liu. Dafu Zhou menyerah, dengan jumlah air yang diminumnya dan berat badannya, ia pun tenggelam ke dalam danau. Orang-orang di sampingnya pun ikut terseret satu persatu ke dalam danau. Ketidakadilan ditakdirkan untuk dihancurkan, dan ini sangat berlaku bagi orang-orang seperti Dafu Zhou. Li Qingfeng mendayung perahu menjauh, menepuk bahu Ruyan Liu, dan berkata, semuanya baik-baik saja sekarang. Wajah Ruyan Liu pucat pasi. Bukan karena takut, tapi karena anak di dalam perutnya. Kau hebat sekali. Bagaimana kau bisa menciptakan pusaran air itu? Pusaran air itu menjungkir-balikkan semua perahu mereka. Tatapan mata Ruyan Liu dipenuhi kekaguman. Ruyan Liu tahu itu jalan buntu. 7 perahu datang bersamaan, jika orang lain yang datang, mereka pasti akan jatuh ke air dan mati. Namun, Li Qingfeng mampu menetralisirnya. Ruyan Liu tahu bahwa Li Qingfeng kuat di darat, 1 lawan 10 bukanlah masalah. Namun, ia tidak menyangka Li Qingfeng akan sekuat ini di air. Pria ini memang selalu sekuat ini. Ia merasa aman di dekatnya, bahkan jika langit runtuh pun, ia akan baik-baik saja. Ruyan, ayo kita kembali ke pantai dan beristirahat, kata King Feng Li setelah melihat wajah pucat Ruyan Liu. Ruyan Liu mengangguk dan mendayung kembali ke pantai. Li Lifeng membawa Ruyan Liu ke lapangan di samping mereka.
Ada banyak kursi yang disediakan bagi para wisatawan untuk beristirahat. King Fengli memegangi Ruyan Liu dan keduanya beristirahat. Pada saat ini, sekelompok tamu yang tidak diinginkan tiba di kota Laut Timur. Kelompok ini dipimpin oleh Ao Tianwang. Kedua tetua yang mengikutinya memancarkan aura yang kuat. Kota Laut Timur, aku datang, Ao Tianwang menyeringai. Tujuannya hari ini adalah menguasai pasukan bawah tanah di kota Laut Timur. Perhentian pertamanya tentu saja klan Harimau Ganas. Klan Harimau Ganas, pemimpin Raja Harimau sedang minum teh dan mendengarkan bawahannya melaporkan aliran pendapatan terkini. Ledakan. Dengan suara keras, pintu klan Harimau Ganas diketuk terbuka. Seorang pemuda tampan masuk bersama dua tetua. Pemuda ini dipenuhi kesombongan. Dengan tatapan tanpa emosi, ia menatap Raja Harimau. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke dalam klan Harimau Ganas kami. Raja Harimau berdiri dan menatap mereka dengan wajah muram. Klan Harimau Ganas sebelumnya adalah kekuatan bawah tanah nomor 1 di kota Laut Timur. Meskipun mengikuti Liga King Feng dan menganggap kakek Li sebagai bosnya, Hu Wang masih berada di posisi ketiga dalam hal kekuatan di liga tersebut. Di seluruh kota Laut Timur, tak seorang pun berani mendobrak pintunya. Jika ada, itu pasti kakek Li. Hanya kakek Li yang berhak, tak ada orang lain, bahkan King Kong sekalipun. Hu Wang, ada dua pilihan. Ikuti aku, atau mati. Ao Tianwang menatap Hu Wang dan berkata dengan niat membunuh. Siapa kamu? Saya adalah Tuan Muda Kota Laut Barat, Ao Tianwang. Ao Tianwang, maaf, aku sekarang anggota Liga King Feng. Wajah Hu Wang berubah saat dia menjawab. Hu Wang jelas tahu tentang Ao Tianwang dari Kota Laut Barat. Dia adalah bos pasukan bawah tanah di Kota Laut Barat, sangat kuat. Bahkan bawahannya pun kuat. Hu Wang tahu, meskipun Ao Tianwang menakutkan, Li King Feng jauh lebih menakutkan. Dia berada di bawah Liga King Feng, jadi wajar saja dia tidak berani mengkhianati Li King Feng. Tidak mematuhi perintahku. Mati saja. Tetua Xiong, bunuh dia. Ao Tianwang memerintahkan tetua di sebelah kiri untuk membunuh Hu Wang. Bab 355. Tidak mau taat. Lalu mati. Apa? Kalau aku tidak setuju, dia akan membunuhku. Memangnya Ao Tianwang pikir dia siapa? Wajah Hu Wang memerah karena kedinginan. Siapakah Hu Wang? Dia adalah pemimpin klan Macan Ganas dan pemimpin pasukan bawah tanah kota Laut Timur sebelumnya. Meskipun ia kalah dari Li King Feng setelahnya, kekalahan itu tetap dihormati. Ini karena Li King Feng sangat kuat. Kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan Hu Wang. Ia tahu bahwa ia harus mengikuti jejak orang-orang seperti Li King Feng untuk menjadi lebih kuat. Ao Tianwang, kau pikir kau siapa? Aku di bawah kakek Li, kata Hu Wang dingin. Ia berharap bisa mengejutkan Ao Tianwang dengan nama kakek Li. Kakek Li, siapa dia? Tetua Xiong, bunuh dia, kata Ao Tianwang kepada tetua di belakangnya. Dia belum pernah mendengar nama itu, mungkin juga seseorang yang lemah. Tetua berjubah hitam itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan Hu Wang. Ia mengangkat Hu Wang dengan memegang lehernya. Meskipun Hu Wang sangat berkuasa di kota Laut Timur dan merupakan seorang juara tinju, di hadapan orang yang lebih tua, dia bagaikan ayam yang lemah tidak mampu membela diri. Lepaskan aku, atau kakek Li tidak akan memaafkanmu, kata Hu Wang dengan wajah pucat. Kakek Li, siapa dia? Kalau dia datang, aku juga akan membunuhnya. Tetua itu tidak peduli dengan apa yang dikatakan Hu Wang. Dia mematahkan leher Hu Wang. Kakek Li akan membalaskan dendamku. Kau akan mati dengan menyedihkan. Hu Wang menatap lelaki tua itu dengan enggan. Kepalanya miring dan mati. Semua bawahan Hu Wang bergegas menghampiri sang tetua, berharap bisa membalaskan dendam atasan mereka. Namun, dalam sekejap, mereka semua juga terbunuh. Di hadapan Penatua Xiong yang berperingkat AAA, membunuh orang-orang normal ini terlalu mudah. Penatua Xiong, sepertinya kakek Li sangat terkenal di kota Laut Timur. Saat kita menghancurkan pasukan berikutnya, kita harus bertanya siapa orang ini, kata Ao Tianwang. Ao Tianwang pergi menuju pasukan berikutnya bersama Penatua Xiong dan Penatua Wang. Stasiun berikutnya, Gunung Sol, King Kong Liga King Feng. Saat ini di Gunung Sol, King Kong sedang mengumpulkan para bos kekuatan yang berbeda untuk makan bersama. Para bos ini termasuk geng Empat Mata di wilayah timur, geng Tongkat Panjang di wilayah barat, dan geng Batu di kota selatan, Del. Sejak King Kong menjadi pemimpin Liga King Feng, ia menjadi pemimpin semua pasukan bawah tanah atas nama mereka. Kehidupannya pun menjadi sangat terpelihara. Sebelumnya, King Kong hanya sedikit terkenal, tetapi bos-bos lain masih bisa menindasnya kapan saja. Namun,
sejak kakek Li membantunya, mereka semua tahu bahwa dia berada di bawah kakek Li. Sejak saat itu, semua bos selalu berusaha menyenangkannya. King Kong tahu bahwa kakek Li memberikan semua ini kepadanya. Tanpa kakek Li, ia bukan apa-apa. Karena itulah King Kong sangat berterima kasih kepada kakek Li. Bos, kuharap kalian ingat, kehidupan kita saat ini dianugerahkan oleh kakek Li. Dia adalah dewa kita. King Kong mengangkat cangkir dan bersulang. Semua bos mengangguk. Ketika mereka berkumpul, mereka semua melihat betapa menakutkannya Li Qingfeng. Li Qingfeng menghabisi Bao Chen dalam satu pukulan, mereka tidak mungkin menjadi musuhnya. Melihat para bos begitu hormat kepada kakek Li, King Kong merasa puas. Inilah efek yang diinginkannya. Qiang Zhang, mengapa Huang dari klan Harimau Ganas tidak ada di sini? Alis King Kong menegang dan bertanya kepada orang di sebelahnya. Saudara Kong, saya sudah memberitahu semua bos bawah tanah. Semua orang datang kecuali Huang, jawab Qiang Zhang. Raja Kong memerintahkannya untuk memberitahu semua orang agar datang ke perjamuan hari ini. Ia sudah memberitahu semua orang, termasuk Huang, tetapi ia tidak ada di sana sekarang. King Kong adalah bos Liga Qingfeng yang ditunjuk oleh kakek Li, bos dari semua bos pasukan bawah tanah. Huang mempermalukan kakek Li dengan tidak muncul. Huang mempermalukan kakek Li. Aku akan memberitahu kakek Li dan biarkan dia memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. King Kong tidak puas. Dia tidak tahu Huang sudah terbunuh. Haha, kukatakan saja, Huang tidak akan ada di sini hari ini. Tiba-tiba terdengar suara dari luar. Dengan suara menurun, seorang pemuda tampan berjalan masuk bersama dua tetua berjubah hitam. Melihat pemuda ini, raut wajah King Kong berubah karena dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Siapa kau? Siapa yang membiarkanmu masuk? Tanya King Kong dengan dingin. Tempat ini dulunya untuk mengadakan perjamuan pasukan bawah tanah kota Laut Timur, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Selain itu, ada banyak penjaga di luar, bagaimana mereka bisa masuk? Aku Ao Tianwang dari kota Laut Barat. Kemana aku ingin pergi bukan urusanmu. Anjing-anjingmu di gerbang depan ingin menghalangiku, jadi aku membunuh mereka berdua, kata Ao Tianwang tanpa ekspresi. Apa, Ao Tianwang? Wajah King Kong berubah dan matanya dipenuhi keterkejutan. Ia tentu saja mendengar tentang Ao Tianwang, pemimpin pasukan bawah tanah kota Laut Barat, yang sangat kuat. Tapi, seperti yang didengar King Kong, Ao Tianwang berada di kota Laut Barat sepanjang waktu, tidak pernah menginjakkan kaki di kota Laut Timur. Lalu mengapa dia ada di sini sekarang? Oh ya, dia baru saja mengatakan Huang tidak akan datang, apa maksudnya? Ao Tianwang, kau baru saja bilang Huang tidak akan datang. Ada apa? Alis King Kong menegang. Dari nada bicara Ao Tianwang, ia mendengar niat membunuh. Pria ini serius. Sederhana saja, aku menyuruh Huang untuk mengikutiku. Tapi dia menolak, jadi aku membunuhnya. Ao Tianwang menyeringai, tetapi nadanya dingin. Mendengar perkataan Ao Tianwang, raut wajah King Kong berubah. Ia akhirnya tahu mengapa Huang belum datang, ia terbunuh. King Kong tahu Huang lebih kuat darinya. Jika Huang terbunuh, apakah dia benar-benar cukup kuat untuk menghadapi Ao Tianwang? Oh benar, tempat ini dipenuhi oleh bos-bos lainnya, dia tidak takut. Dengarkan semuanya, aku berencana menyatukan seluruh kekuatan kota Laut Timur. Kalian punya dua pilihan, terima dan ikuti aku, atau mati, kata Ao Tianwang dingin. Tepat saat Ao Tianwang selesai berbicara, tempat itu dipenuhi dengan keberatan. Siapa si Ao Tianwang? Dia dari kota Laut Barat, kenapa kita harus mengikutinya? Kau benar, kami adalah bos kota Laut Timur, mengapa kami harus mengikuti orang luar? Tidak mungkin, kami tidak akan mengikutimu. Semua bos keberatan, wajah mereka dipenuhi amarah. Mereka semua adalah orang-orang berpengaruh di kota Laut Timur. Mereka semua bekerja keras untuk mencapai posisi mereka saat ini. Sekarang Wang Aotian ingin mereka semua mengikutinya, mustahil. Tidak mau patuh. Mati saja. Aotian Wang menatap kerumunan tanpa ekspresi, tetapi niat membunuh di matanya semakin kuat. Bab 356. Kekuatan Penatua Siong. Hanya ada satu akibat dari tidak patuh, yaitu kematian. Semua orang dipenuhi amarah setelah mendengar apa yang dikatakan Ao Tianwang. Mereka semua adalah bos dari berbagai kekuatan di bawah kota Laut Timur, semuanya terkenal dan berpengaruh. Namun, sekarang mereka diancam oleh seseorang dari kota Laut Barat, jadi wajar saja jika mereka marah. Biasanya merekalah yang mengancam orang lain di kota Laut Timur, tidak pernah ada orang lain yang mengancam mereka. Para bos mafia bergantung pada reputasi mereka. Jika reputasi mereka hilang, tas orang pun akan menaati mereka. Ao Tianwang, ini kota Laut Timur, bukan kota Laut Baratmu,
kata seorang pria parubaya berkacamata. Namanya si Mata Empat, bertubuh besar. Dia adalah pemimpin geng Mata Empat di wilayah timur. Rumor mengatakan dia adalah seorang mahasiswa S1 yang dijebak dan dipenjara. Setelah bertemu beberapa orang lain dan mempelajari beberapa keterampilan, dia mulai berinteraksi dengan perkumpulan bawah tanah dan menjadi pemimpin wilayah timur. Akan kukatakan sekali lagi, patuh atau mati. Apa pilihanmu? Tanya Ao Tianwang menatap Four Eyes. Mematuhi. Si Mata Empat menyeringai dan berkata, Ao Tianwang, ini kota Laut Timur. Kau ingin aku menurutimu? Teruslah bermimpi. Meskipun si Mata Empat adalah bagian dari dunia bawah, dia sangat setia. Karena itulah dia mampu mengumpulkan begitu banyak bawahan. Dia tinggal di kota Laut Timur dan dia hanya akan mematuhi orang-orang dari kota Laut Timur, bukan yang lain. Lagi pula, di mata empat mata, kakek Li adalah yang terkuat di kota Laut Timur. Jika kakek Li datang, ia akan menghajarnya tanpa perlawanan. Kakek Li adalah orang yang paling ia hormati, ia adalah panutan empat mata. Tidak mau patuh. Bagus, Tetua Siong, bunuh dia, kata Ao Tianwang kepada tetua berjubah hitam di belakangnya dengan nada membunuh. Siu. Tetua berjubah hitam itu sangat cepat bagaikan sambaran petir, tiba di depan si Mata Empat dalam sekejap. Tetua itu mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. Kaca. Penatua Siong mematahkan leher si Mata Empat dan melemparkan mayatnya ke samping. Apa? Four Eyes sudah mati. Semua bos terkejut dan takut. Mereka tahu alasan Four Eyes mampu menjadi bos bukan hanya karena otaknya, tetapi juga karena kekuatannya. Di dunia bawah tanah, yang terkuatlah yang paling dihormati. Hanya ketika kau kuat, orang lain akan patuh padamu. Rumor mengatakan bahwa Four Eyes sangat terampil dalam taekwondo, 1 lawan 8 seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi sekarang, si Mata Empat yang konon kuat, terbunuh bahkan tanpa sempat melawan. Apa artinya ini? Tetua berjubah hitam itu jauh lebih kuat daripada si Mata Empat, keduanya tidak setara. Siapa lagi yang tidak mau patuh? Ao Tianwang tersenyum. Ia menginginkan pengikut dan kekuatan bawah tanah. Ia tidak hanya membutuhkan tanah, tetapi juga bawahan. Wang Aotian membunuh si Mata Empat untuk mengejutkan kerumunan di depannya. Ia tidak ingin membunuh mereka semua. Jika ia membunuh mereka semua, kota Laut Timur akan menjadi tumpukan pasir, tak seorang pun akan memimpin bawahannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ao Tianwang, ekspresi orang banyak terus berubah. Kematian si Mata Empat menunjukkan bahwa pria berjubah hitam itu sangat kuat, bahkan mungkin sekuat kakek Li. Membunuh seorang pemimpin dengan satu serangan bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak mau patuh, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka harus mati. Di hadapan kematian, martabat tampaknya tidak penting sama sekali. Seluruh perjamuan menjadi hening, semua dikejutkan oleh Ao Tianwang. Aku tidak akan patuh. Melihat semua bos lainnya diam saja, King Kong berkata pada Ao Tianwang. King Kong tahu, orang lain boleh patuh, tapi dia tidak bisa karena dia adik kakek Li, pemimpin Liga King Feng. Dia mewakili kakek Li. Jika dia patuh, dia akan mempermalukan reputasi kakek Li. Ternyata ada orang yang tidak takut mati. Siapa kamu? Beritahu aku namamu. Ao Tianwang tersenyum. Awalnya ia mengira membunuh empat mata dan Hu Wang akan cukup untuk mengejutkan para pemimpin ini. Kenyataannya, ia berhasil, para pemimpin itu semua berencana untuk patuh. Namun, di saat genting ini, seorang pria bertubuh besar muncul dan berkata bahwa ia tidak patuh di depan orang banyak. Hal ini membuat Wang Aotian sangat marah. Dia ingin melihat siapa orang ini, tidak takut untuk menentangnya. Namaku King Kong, pemimpin Liga King Feng, dan adik kakek Li, ujar King Kong dengan bangga. Ketika berbicara tentang kakek Li, nadanya terdengar sangat bangga. Kakek Li adalah panutannya. Meskipun tetua berjubah hitam itu kuat, ia merasa lebih lemah daripada kakek Li. Intuisi ini muncul dari kepercayaan butanya kepada kakek Li. Kakek Li, Hu Wang juga menyebut kakek Li. Aku benar-benar ingin tahu siapa sebenarnya orang ini, tanya Ao Tianwang sambil mengerutkan kening. Ketika tiba di kota Donghai dan tidak menyadari semua yang terjadi, ia mendengar nama kakek Li dari Hu Wang. Ia bahkan menambahkan bahwa kakek Li akan membalaskan dendamnya. Namun, ketika Ao Tianwang mendengar nama itu lagi, ia merasa tidak nyaman. Kakek Li ini, siapa sebenarnya dia? Biar ku beritahu, kakek Li adalah Li King Feng, bos sebenarnya dari pasukan bawah tanah kota Laut Timur. King Kong menyeringai bangga. King Feng Li, dia adalah King Feng Li. Wajah Ao Tianwang berubah dan matanya dipenuhi kebencian. Ao Tianwang, tentu saja, tahu nama itu. Bawahannya, Bawang, dipatahkan kakinya oleh Li King Feng dari Luxury Emperor KTV. Kemudian,
ia mengirim penatua Suang Wang dan Ying Wang untuk membunuh Li Qingfeng, tetapi mereka dibunuh olehnya. Mengenai Li Qingfeng, Wang Aotian sangat marah. Ia memiliki dua tujuan yang ingin dicapainya dalam perjalanan ke kota Donghai ini. Satu adalah menyatukan kekuatan bawah tanah, dan yang lainnya adalah membunuh Li Qingfeng. Dia tidak mengira bos pasukan bawah tanah kota Laut Timur adalah Qingfeng Li, atau kakek Li. Kakek Li, ya, kakek yang hebat. Hari ini aku akan menghancurkan Liga Qingfeng-nya dan membunuhnya juga. Aotian Wang tertawa arogan. Mendengar Aotian Wang hendak membunuh Li Qingfeng, King Kong menyeringai, kekuatan kakek Li nomor 1. Kalian bahkan tidak selevel dengannya. Kau yakin? Tadinya aku ingin membunuhmu, tapi aku berubah pikiran. Tetua Xiong, patahkan kedua kakinya dan gunakan ponselnya untuk menghubungi Li Qingfeng. Aku ingin Li Qingfeng datang dan mati, kata Wang Aotian dingin. Dia ingin membunuh Li Qingfeng, tetapi dia memutuskan sebaliknya. King Kong adalah bawahan Li Qingfeng, jadi dia bisa mematahkan kakinya terlebih dahulu dan memancing Li Qingfeng untuk datang menyelamatkannya. Dan saat itu tiba, dia akan membunuh Li Qingfeng. Aotian Wang berjanji akan membunuh Qingfeng Li hari ini. Bab 357. King Kong adalah tulang yang tangguh. Mendengar Aotian Wang akan mematahkan kedua kakinya, King Kong dipenuhi amarah. Dia adik kakek Li. Seperti kata pepatah, bawahan mewakili atasan mereka. Wang Aotian ini akan memukulnya, jelas tidak menghormati kakek Li. King Kong tidak akan mempermalukan reputasi kakek Li. Aotian Wang, kalau kau punya kemampuan, lawanlah aku sendirian. Membiarkan bawahanmu melawanku tidak ada artinya. Apa kau terlalu takut? King Kong tertawa dingin. Dia tahu bahwa tetua berjubah hitam itu sangat terampil, jauh lebih kuat darinya. Dia ingin melawan Aotian Wang untuk menguji kekuatannya agar saat kakek Li tiba, dia bisa memberitahu seberapa kuat Aotian Wang. Harus diakui, King Kong sangat setia. Bahkan di saat-saat seperti ini, ia masih memikirkan Li Qingfeng. Apa, bertarung denganku? Alis Aotian Wang menegang dan kilatan cahaya dingin muncul di matanya. Siapa dia? Dia pemimpin pasukan bawah tanah kota Laut Barat. Sejujurnya, dia sudah lama tidak melawan siapapun. Biasanya, bawahannya yang melakukan semua pekerjaan kotor. Meskipun Aotian Wang tidak bertarung lama, bukan berarti dia lemah. Anehnya, dia sangat kuat, seorang master level A. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi pemimpin pasukan bawah tanah. Raja Aotian sangat arogan, reputasi dan martabat sangat penting baginya. Jika Raja Kong ingin menantangnya, tentu saja ia harus menerimanya. King Kong, kau ingin menantangku. Bagus, aku akan mengabulkan keinginanmu untuk mati. Aotian Wang menyeringai. Sejujurnya, perbedaan bentuk tubuh keduanya terlihat jelas. King Kong tingginya 190 cm, sangat tinggi dan kekar. Mengenai Aotian Wang, tingginya hanya 175 cm, lebih pendek satu kepala dari King Kong dan tidak sekekar itu. Namun, dia jauh lebih tegap. Melihat King Kong menantang Aotian Wang, semua orang berkumpul. Meskipun beberapa dari mereka akan menuruti Aotian Wang, itu karena takut terbunuh, bukan karena kekuatan Aotian Wang. Di dunia bawah tanah, yang berkuasa harus dihormati. Mereka semua ingin tahu, King Kong dan Aotian Wang, siapa yang lebih kuat. King Kong berjalan menuju Aotian Wang dengan tubuhnya yang kekar. Seluruh ototnya bergetar hebat, sangat kuat. Ha! King Kong mengamuk dan meninju Aotian Wang dengan tangan kanannya. Pukulan ini sangat kuat karena ia mengerahkan seluruh tenaganya. Ia ingin mengalahkan Aotian Wang dengan satu pukulan. Sekalipun gagal, ia ingin menguji kemampuan Aotian Wang. Wang Aotian menyeringai. Pukulan seperti ini tidak berarti apa-apa baginya, terlalu lemah. Peng! Aotian Wang memegang tinju King Kong dengan tangannya. Apapun yang King Kong lakukan, dia tidak bisa menarik tinjunya. Terlalu kuat. Wajah King Kong berubah. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi hasilnya ia dinetralkan dengan mudah. Terlebih lagi, Aotian Wang bahkan tidak bergerak. Aotian Wang mencubit tangannya, dan tinju King Kong pun hancur. Rasanya seperti semua tulangnya patah. King Kong tak berteriak meski tulangnya patah. Wajahnya pucat, tapi bibirnya terkatup rapat. Kaca, kaca. Aotian Wang tiba-tiba menendang dengan kaki kanannya. Ia menendang kaki King Kong. Dengan suara patah, kaki King Kong patah dan jatuh ke tanah. Rasa sakit di kakinya membuat wajah King Kong pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras, tetapi ia tetap tidak berteriak kesakitan. Kau sungguh hebat. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kau patuh padaku, aku akan membiarkanmu terus memerintah kota Laut Timur. Melihat betapa tangguhnya King Kong, ia ingin menjadikannya bawahannya. Wang Aotian menyukai bawahan yang loyal.
Selama mereka patuh, mereka akan membantunya mengelola kota Donghai. Teruslah bermimpi. Aku adik kakek Li, aku tak akan tunduk padamu, kata King Kong dingin tanpa ragu. Di hati King Kong, kakek Li adalah dewanya. Sekalipun ada 10 Aotian Wang, dia tetap tidak akan mengubah jawabannya. Bajingan. Wajah Aotian Wang berubah dan matanya dipenuhi amarah. Dia akan menarik perhatian King Kong dan membuatnya mengikutinya, tetapi King Kong tidak mau menyerah. Peng! Aotian Wang menendang King Kong. Tubuh King Kong mengeluarkan suara keras, tulang rusuknya juga patah. Ia tergeletak di tanah dengan darah di mulutnya, tidak mampu berdiri. Melihat bagaimana King Kong terluka, semua bawahannya bergegas mencoba membalas dendam kepada King Kong. Peng peng peng. Dalam sekejap, semua bawahan King Kong dipukuli habis-habisan. Kaki dan tangan mereka patah, dan jeritan kesakitan terdengar di mana-mana. Para bawahan ini tidak sekuat King Kong, mereka tidak sanggup menahan rasa sakit. Aotian Wang sangat kuat. Raut wajah para bos berubah drastis. Mereka mengira tetua itu kuat, tetapi tidak tahu bahwa Aotian Wang juga sekuat ini. Wang Aotian berjalan ke King Kong dan mengeluarkan ponselnya. Ia menemukan nomor bernama kakek Li dan meneleponnya. Saat ini, taman bertema Laut Timur. Lily dan Liu Ruyan sedang mengobrol di kursi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihat King Kong yang menelepon. Dia langsung menjawab karena dia tahu King Kong tidak akan menelepon jika tidak ada apa-apa. King Kong, apakah terjadi sesuatu? Tanya Li Qingshan di telepon. King Feng Li, tahukah kamu siapa aku? Terdengar suara arogan dari seberang telepon. Apa? Itu bukan suara King Kong. Wajah Li King Feng berubah. Dia belum pernah mendengar suara ini sebelumnya, mengapa ponsel King Kong ada di tangan orang lain? Siapa kau? Kok bisa kau punya ponsel King Kong? Tanya Li Qingshan sambil mengerutkan kening. Bajingan, beraninya kau tidak mengenaliku. Akulah pangeran bawah tanah kota Laut Barat, Aotian Wang, kata Aotian Wang dengan geram. Awalnya ia mengira Li King Feng akan takut begitu mendengar namanya, atau setidaknya berusaha menyenangkannya. Namun, ia tidak menyangka pihak lain bahkan tidak tahu siapa dirinya. Hal ini merusak reputasinya. Kota Laut Barat Aotian Wang. Lily tertegun dan akhirnya ingat. Beberapa waktu lalu, Bao Wang adalah bawahan Aotian Wang. Setelah itu, para pembunuh juga berada di bawah Aotian Wang. Ia tidak menyangka orang ini akan menghubunginya. King Feng Li, aku sedang berada di markas Liga King Feng. Kedua kaki King Kong telah kupatahkan. Kuberi kau waktu 20 menit, kalau kau tidak datang, aku akan membunuhnya. Aotian Wang menyeringai. Bab 358. Kakek Li ada di sini. Wajah King Feng berubah serius begitu dia mendengar bahwa Aotian akan membunuh King Kong. Dia paling benci ketika orang lain mengancamnya. Mereka yang pernah melakukan itu di masa lalu semuanya sudah masuk neraka. Aotian Wang, kau sudah mati. Aotian Wang, aku akan membunuhmu apapun yang terjadi jika sesuatu terjadi pada King Kong, kata King Feng dingin sambil menahan agresinya. King Kong adalah adik laki-laki dari keluarga King. Fakta bahwa Aotian mencoba membuat King Kong mendapat masalah sudah menunjukkan bahwa dia tidak menghormatinya. 20 menit lagi, kalau kau tidak muncul, kau bisa menunggu untuk melihat jenazahnya. Aotian tertawa terbahak-bahak dan langsung menutup telepon. Dia hanya memberi waktu 20 menit kepada King Feng, dan dia akan menepati janjinya dan menghentikan kehidupan King Kong jika dia tidak muncul dalam waktu tersebut. Apa yang terjadi, King Feng? Tanya Ruyan sambil mengerutkan kening. Dia memperhatikan bahwa selama percakapan di telepon, ekspresi wajah King Feng tampak muram dan agresif. Pasti ada yang tidak beres. Ruyan, adik laki-lakiku dipatahkan kakinya oleh Aotian Wang dan dia akan dibunuh jika aku tidak muncul dalam waktu 20 menit, kata King Feng. Apa? Adikmu akan terbunuh? Ruyan terkejut karena dia tidak percaya Aotian adalah pria yang begitu kejam, namun dia tahu bahwa King Feng harus menyelamatkan nyawa King Kong karena dia adalah adik laki-lakinya. King Feng, pergilah sekarang juga, jangan buang waktumu, kata Ruyan. Ia tahu prioritas menyelamatkan nyawa meskipun ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan King Feng. Ruyan, apa kamu baik-baik saja sendirian di sini? Tanya King Feng karena khawatir Ruyan akan bertemu orang seperti Dafu Zhou lagi. Lagi pula, Ruyan dapat dengan mudah menarik perhatian karena kecantikannya dimanapun dia berada. Aku baik-baik saja. Aku akan naik taksi pulang dan menyelamatkan adikmu sekarang. Ruyan mendesak King Feng untuk pergi karena dia tidak ingin adiknya mati karenanya. Baiklah, aku akan meneleponmu besok, kata King sambil berlari keluar dari taman hiburan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Ruyan. Aotian hanya memberi waktu 20 menit untuk King Feng.
Ia harus tiba di markas Liga King Feng tepat waktu, atau kehilangan adiknya. Konyol, kau tidak akan bisa menemuiku lagi besok. Ruyan mulai meneteskan air matanya saat melihat King Feng pergi. Ia akan meninggalkan kota Laut Timur dan kembali ke ibu kota Jing bersama ibunya besok. King Feng takkan bisa menemukannya lagi. Memikirkan hal itu, ia tak kuasa menahan air mata, mencoba mengingat King Feng dalam hatinya. Ruyan meninggalkan taman hiburan itu dengan sedih dan berjalan menuju rumahnya dengan air mata di wajahnya. Saat ini, Lone Hill, markas besar Liga King Feng. Aotian berkata dengan kejam setelah melirik arlojinya, 20 menit telah berlalu dan King Feng belum juga datang. King Kong, ucapkan selamat tinggal pada dunia. Aotian berjalan menuju King Kong dengan belati dan hendak membelah tenggorokannya. Dia suka membunuh orang dengan belati karena melihat darah yang terciprat membuatnya gembira. Aotian menghampiri King Kong dan menodongkan belatinya ke leher King Kong. King Kong, sudah 20 menit berlalu dan King Feng belum juga datang. Lihat apa yang kukatakan. Dia bahkan tidak peduli padamu. Bagaimana kalau kau jadi budakku saja? Hah? Hah? Aku bekerja untuk kakek Li, hidup atau mati. Siapa kau di sini untuk memintaku menjadi budakmu? Persetan dengan dirimu sendiri. Gang Ming meludahi wajah Aotian karena dia tahu dia akan mati juga. Aotian memiringkan kepalanya dan menghindari ludah itu, namun ludah itu masih mengenai wajahnya dan membuatnya marah. Dia fobia kuman dan harus mandi beberapa kali sehari. Tapi sekarang, ada ludah kotor di wajahnya. Mati saja kau. Aotian menatap Gang Ming dengan kejam. Aotian mengayunkan belatinya di udara hendak membelah leher King Kong. King Kong memejamkan mata dan dengan tenang menunggu ajalnya. Semua bawahannya yang kecil menangis, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena kaki mereka patah. Mereka tidak bisa berdiri atau menyelamatkan bos mereka, tetapi hanya bisa menyaksikannya terbunuh. Patah. Tiba-tiba, suara patah memecah keheningan dan belati itu terbelah menjadi dua dan terjatuh ke lantai. Apa? Belatinya terbelah. Aotian terkejut sambil menatap belatinya yang patah. Dia mengarahkan perhatiannya ke batu kecil di samping belati yang patah dan menyadari bahwa belati itu terbelah oleh batu itu. Siapa? Siapa di sana? Teriak Aotian di pintu dengan wajah muram. Ia merasa seolah-olah batu itu melayang dari gerbang. Namun, ia terkejut melihat belatinya terbelah oleh sepotong batu kecil. King Kong membuka matanya ketika mendengar suara belati yang terbelah. Begitu menyadari bahwa ia tidak mati karena belati itu terbelah batu, ia merasa penuh harapan lagi. King Kong punya firasat baik bahwa Tuhannya akan datang untuk menyelamatkannya. Aotian, sudah kubilang aku akan membunuhmu jika terjadi apa-apa dengan King Kong. Beraninya kau mengabaikanku, sebuah suara netral terdengar dari gerbang. Tak lama kemudian, seorang pemuda tampan berpakaian hitam masuk dengan tenang. Kakek Li. Akhirnya datang juga. King Kong sangat tersentuh dan gembira ketika melihat King Feng. Ia tahu bahwa pria itu datang untuk menyelamatkan hidupnya. Tak hanya King Kong yang gembira, semua bawahannya pun merasa penuh harapan. Mereka sangat mengagumi kakek Li dan menganggapnya sebagai sosok dewa. Semua pimpinan pasukan bawah tanah lainnya merasa agak canggung ketika melihat King Feng, karena mereka baru saja menyerah di bawah Aotian sebelum dia tiba. Mereka semua bersikap netral. Saat masuk, King Feng langsung melihat King Kong yang terluka. Ia melesat di depannya sambil mencabut 9 jarum dan menusukkannya ke titik akupuntur King Kong. Kakinya langsung berhenti berdarah. Kemudian, King Feng mulai memijat King Kong dan meringankan rasa sakitnya. Saat melihat King Feng hanya fokus menyembuhkan King Kong dan meninggalkannya sendirian, Aotian diliputi amarah yang semakin menjadi-jadi karena dia merasa diabaikan begitu saja. King Feng Li, aku bicara padamu. Apa kau mendengarku? Aotian menatapnya dengan agresif. King Feng bahkan tidak melihatnya. Setelah selesai memijat King Kong, dia berdiri dan berkata, apakah kamu ingin mati sekarang? King Feng Li, kukatakan padamu bahwa hari ini adalah hari terakhirmu. Tetua Xiong, bunuh dia. Aotian dipenuhi amarah saat memerintah Tetua Xiong. Penatua Xiong mengangguk sambil keluar dari belakang, berjalan menuju King Feng. Meskipun Penatua Xiong adalah seorang senior yang membungkukkan badan, momentumnya tidak bisa diremehkan. Kekuatannya semakin meningkat setiap kali ia melangkah maju. Kekuatan ini tak dapat disangkal berasal dari menghentikan banyak orang. Bab 359. Salam kakek Li. Tetua Xiong semakin agresif di setiap langkahnya. Ia dipenuhi aura kematian yang ekstrim saat tiba di depan King Feng. Semua orang di samping yang merasakan aura kematian mulai menggigil. Mereka bisa merasakan kekejamannya. Yah, dia baik-baik saja. Dia setara dengan petarung level AAA, kata King Feng melirik Tetua Xiong dan berkata dengan tenang. Dia telah merasakan kekuatan Tetua Xiong melalui pengamatannya.
Sejujurnya, kekuatan ini adalah kekuatan terbesar di kota Laut Timur. King Feng yakin Aotian pasti bisa menyatukan kota Donghai hanya dengan meminta tetua Xiong bekerja untuknya. Sayangnya, mereka kurang beruntung karena kini mereka telah bertemu dengannya sebagai musuh. Hah! Kau benar-benar bisa melihat seberapa kuatnya aku. Tetua Xiong mengerutkan kening karena terkejut. Biasanya, orang-orang tidak akan bisa mendeteksi kekuatannya karena dia memiliki kekuatan terbesar di Proud League. Orang-orang yang bisa melakukan itu secara teknis tidak biasa. Tetua Xiong tidak menganggap serius King Feng pada awalnya, tetapi setelah kekuatannya terdeteksi olehnya, dia tiba-tiba menjadi waspada. Di tengah-tengah hidupnya, Penatua Xiong telah menghadapi banyak sekali guru dan risiko yang tak terhitung jumlahnya. Ia sangat peka terhadap bahaya karena telah berkali-kali mengalami situasi di mana ia hampir mati. Penatua Xiong dapat mencium adanya bahaya kuat yang datang dari King Feng, seakan-akan dia menjadi sasaran serigala di hutan. Tetua Xiong memutuskan untuk membunuh King Feng dengan jurus pamungkasnya. Ia tidak boleh membiarkan anak muda ini tumbuh dewasa. Ledakan. Penatua Xiong menginjak lantai dengan keras. Lantai itu langsung runtuh dan bahkan menimbulkan beberapa retakan kecil di sepanjang jalan. Penatua Xiong memang kuat. Tetua Xiong mendorong telapak tangannya ke arah King Feng dan mencoba menamparnya dengan keras. Saat ia mendorong telapak tangannya, kekuatan itu menciptakan suara retakan di udara, sementara cahaya di sekitar telapak tangannya berkelap-kelip. Tamparan dari Tetua Xiong ini bukan tamparan biasa. Tamparan itu disebut telapak besi. Teknik ini mengharuskan seseorang untuk mencelupkan telapak tangannya ke dalam pasir yang membara dan membiarkan panas serta kekasaran pasir tersebut meninggalkan bekas di telapak tangan. Pada akhirnya, telapak tangan Anda akan berubah menjadi senjata sekeras batu. Meski begitu, Penatua Xiong memiliki telapak tangan kuat yang bahkan dapat menghancurkan kaca yang keras. Setelah mengetahui kekuatannya, King Feng menatap Tetua Xiong dengan heran. Ia tidak menyangka Tetua Xiong mengetahui teknik sekuat itu. Namun, King Feng sama sekali tidak takut karena ia juga menguasai kungfu dengan baik. Ia memutuskan untuk bertarung dengan telapak tangannya jika memang itu yang ingin dilakukan musuhnya. Angin sepoi-sepoi mengulurkan telapak tangan kanannya dan menghantam Penatua Xiong secepat kilat. Telapak tangannya begitu cepat hingga membelah udara dan membentuk bilah tajam berwarna hijau. Bang! Dua telapak tangan saling beradu. Meskipun tubuh King Feng tidak bergerak sama sekali, Tetua Xiong berteriak keras saat telapak tangannya terbelah. Telapak ujung angin. Apa itu telapak ujung angin? Teriak Tetua Xiong ketakutan. Dia tak percaya pemuda ini mengadopsi telapak tepi angin. Kalau dipikir-pikir, telapak tepi angin bisa membentuk bilah tak terlihat dengan udara dan memotong segalanya. Sebenarnya, jurus telapak ujung angin adalah teknik kungfu yang digunakan oleh Raja Iblis Raksasa. 20 tahun yang lalu, seorang Raja Iblis mengalahkan semua penguasa di Huaxia dan menjadi Raja Dunia Bawah dengan jurus telapak ujung anginnya. Saat itu, Penatua Xiong ketakutan ketika melihat puluhan master level AAA dibunuh oleh Raja Iblis Tepi Angin. Kini, melihat pemuda itu menggunakan teknik yang sama, ia otomatis mencoba melarikan diri. Sialan, orang tua ini telah mendeteksi kungfuku, kata King Feng mengubah ekspresinya menjadi agresif. King Feng memperoleh telapak tepi angin dari gurunya. Ia berpesan agar ia merahasiakannya karena teknik ini telah membunuh banyak orang dan menuai banyak kebencian, meskipun itu terjadi 20 tahun yang lalu. King Feng tidak menyangka jurus telapak tangan tepi angin yang diajarkan gurunya akan diakui oleh Tetua Xiong. Raja Iblis Tepi Angin telah tiba, gumam Tetua Xiong sambil berbalik dan mencoba pergi. Telapak tangannya sudah hancur hanya karena berbenturan dengan telapak tangan King Feng. Mengingat kemampuan kungfu yang dimiliki oleh King Feng, Tetua Xiong merasa ketakutan. Mau kabur? Tapi, bisakah kau kabur dariku, cibiran King King? Jika tekniknya ditemukan olehnya, King Feng pasti tidak akan membiarkannya pergi seperti ini. King Feng melompat secepat kilat dan muncul tepat di samping Tetua Xiong dalam sedetik. Ia memukul punggungnya dengan satu telapak tangan. Retakan. Tetua Xiong berteriak keras saat jantungnya hancur berkeping-keping oleh telapak tepi angin milik King Feng. Ia jatuh ke lantai dan meninggal dengan ekspresi ketakutan terakhir di wajahnya. Master level AAA Penatua Xiong, sebagai orang teratas sebelumnya di Liga Surga yang bangga, akhirnya dibunuh oleh King Feng dan teknik telapak tangannya. Semua orang terdiam. Mereka semua tampak terkejut dengan mulut ternganga dan tidak percaya apa yang baru saja mereka amati. Beberapa waktu yang lalu, mereka semua menyerah di bawah Aotian karena melihat si mata empat terbunuh oleh cubitan Tetua Xiong. Saat ini, mereka ragu apakah mereka sedang bermimpi karena makhluk sekuat itu terbunuh oleh telapak tangan sederhana dari King Feng. Mereka pasti akan meragukan fakta bahwa Penatua Xiong menguasai kungfu jika mayat si mata empat tidak ada di sana.
Salam kakek Li, teriak King Kong keras-keras dengan penuh semangat. Kakek Li yang tak terkalahkan. Para bawahan King Kong juga berteriak keras di sekitar. Apa? Tetua Siong sudah meninggal. Ekspresi wajah Aotian berubah saat dia mulai menggigil ketakutan di matanya. Sebagai ketua Liga Surga yang bangga, Aotian tentu tahu betapa kuatnya Penatua Siong. Dia adalah master level AAA, dan orang teratas di liga yang jauh lebih kuat daripada Aotian sendiri. Tapi sekarang, eksistensi yang kuat ini dihancurkan oleh King Feng hanya dengan satu telapak tangan. Dia tidak bisa membayangkan apa lagi yang lebih menakutkan. Pangeran, lari sekarang juga, orang ini mungkin master level S, kita tidak bisa mengalahkannya, kata senior lain berpakaian hitam di belakang Aotian. Dia pikir King Feng adalah jagoan level S, tetapi mereka tidak akan pernah tahu bahwa King Feng jauh lebih hebat dari itu. Senior itu tidak akan pernah bisa menilai levelnya berdasarkan levelnya saat ini. Senior berpakaian hitam ini lemah dan kurus, seperti Penatua Siong, dia juga merupakan jagoan tingkat AAA, dan Penatua di Liga Surga yang bangga. Dia kehilangan akal sehatnya setelah melihat bagaimana Tetua Siong mati. Jika King Feng bisa membunuh Tetua Siong dengan telapak tangan seperti itu, dia juga akan terbunuh dengan cara yang sama karena Tetua Siong dan dia berada di level yang sama. Lari. Ya, kita harus lari sekarang juga. Aotian mengubah wajahnya sambil berbalik dan mencoba pergi bersama senior berpakaian hitam. Ketika pertama kali tiba di kota Laut Timur, ia begitu angkuh dan berpikir bahwa ia dapat menyatukan semua kekuatan bawah tanah, memperkuat kekuasaannya, dan meningkatkan prestisenya. Saat ini, ia hanya berpikir untuk melarikan diri seperti anjing. King Feng, pria ini terlalu kuat, Aotian tidak berani mendapat masalah dengannya. Bab 360. Tolong bebaskan aku, kakek Li. Aotian Wang, kamu mau pergi kemana? Ya, sebuah suara tanpa emosi tiba-tiba terdengar dari belakang. Aotian mendongak dan melihat King Feng tengah menatap tepat di depannya dari antah berantah. King Feng mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan dai senior berjubah hitam itu dengan keras. Sementara senior itu masih berusaha melindungi dirinya sendiri, kecepatan reaksinya terlalu cepat untuknya, dan ia pun tertampar di kepalanya. Retakan. Kepala senior itu dihantam oleh angin sepoi-sepoi, dan ia pun jatuh tersungkur dan tewas dengan tatapan ngeri ke arah angin sepoi-sepoi. Tak lama kemudian, seorang senior lainnya terbunuh di hadapan Aotian. Kini, ia tak kuasa menahan diri untuk menggigil dengan wajah pucat. Sekuat apapun seseorang, mereka akan takut mati. Aotian, tentu saja, tidak ingin mengakhiri hidupnya seperti ini. Dia masih punya banyak wanita untuk diajak main-main dan uang untuk dihambur-hamburkan, bagaimana mungkin dia mati begitu saja? King Feng, kau tidak bisa membunuhku, teriak Aotian keras dengan wajah pucat. Mengapa saya tidak bisa? Karena aku sepupu Shaoyang Wang, jika kau membunuhku, dia tidak akan memaafkanmu. Shaoyang Wang. Aku tidak tahu siapa dia. King Feng menggelengkan kepalanya sambil bersiap membunuh Aotian dengan mengulurkan telapak tangannya. King Feng, kukatakan padamu. Shaoyang Wang adalah tuan muda keluarga Wang, salah satu dari 4 keluarga terkaya yang memiliki properti terbanyak di ibu kota Jing. Dialah yang memanggilku ke sini. Kalau kau berani membunuhku, dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Aotian mulai mengancam King Feng dengan suaranya yang ketakutan. Pada saat yang genting ini, Aotian masih benar-benar percaya bahwa King Feng akan terhalang untuk membunuhnya selama dia memanggil sepupunya, Shaoyang Wang, tuan muda dari keluarga papan atas. Namun, satu-satunya harapannya langsung hilang ketika ia mendengar tawa kecil dari mulut King Feng setelah mendengar nama sepupunya, Shaoyang Wang. Serius? Aku sering menghajarnya waktu kecil. Ketika Aotian menyebut nama Shaoyang Wang, King Feng tidak langsung mengenalinya, ia hanya merasa familiar. Namun, setelah Aotian menyebut nama itu sebagai tuan muda dari keluarga bangsawan di ibu kota Jing, ia langsung teringat. Dulu, ketika Li Feng masih kecil, orang tuanya tidak pernah hilang, kakeknya juga tidak pernah pergi. Ia adalah putra bungsu keluarga Li dan sering bergaul dengan tuan-tuan muda dari keluarga besar lainnya. Shaoyang Wang, tuan muda dari keluarga Wang, pernah memasukkan tikus ke dalam ranselnya. Ketika mengetahui hal itu, ia menghajarnya habis-habisan. Sejak saat itu, mereka berdua mulai saling dendam. Di kemudian hari, pada usia 8 tahun, ia mengikuti gurunya ke benua serigala dan tidak pernah kembali ke Huaxia maupun ibu kota Jing. Itulah sebabnya ia hampir tidak ingat siapa saja pembencinya sejak kecil. Setelah Aotian menyebutkannya, King Feng akhirnya ingat bahwa ia memang punya beberapa musuh ketika berada di Yanjing saat itu. Shaoyang, tentu saja, adalah salah satunya. Jika Aotian adalah sepupu Shaoyang, maka dia pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Retakan.
King Feng mengulurkan tangannya pada Aotian dan menjepit tenggorokannya dengan erat. Bagaimana mungkin aku takut membunuhmu jika aku bisa membunuh Shaoyang tanpa berkedip? Maaf. Kau berani membunuh Shaoyang. Aotian ketakutan, wajahnya berubah pucat pasi. Dia mengira King Feng akan diancam dan akan melepaskannya setelah dia menyebut nama sepupunya. Tetapi sekarang, pria ini bahkan tampaknya tidak menganggap serius Shaoyang. Aotian begitu takut, dia tidak ingin mati dulu. Tolong lepaskan aku, kakek Li. Aotian mulai memohon. Aotian mulai memanggil King Feng, kakek Li, untuk menyelamatkan hidupnya. Apa? Apa Tuan Muda Laut Barat baru saja memanggilnya kakek Li? Apa aku benar? Dia kan Tuan Muda Laut Barat. Dulu dia masih bersikap arogan sekali, dan sekarang dia malah mengemis. Kamu buta. Apa kamu tidak lihat kakek Li akan membunuh Aotian? Dia bisa mati kapan saja kalau tidak mengemis. Masa makin riuh, terutama para petinggi pasukan bawah tanah, tak seorang pun tak terperanjat dengan apa yang disaksikannya. Mereka baru saja menyerah pada Aotian beberapa waktu lalu, sedangkan sekarang, melihat Aotian memohon pada King Feng sudah membuat mereka merasa sangat malu. Retakan. King Feng mematahkan leher Aotian tepat di tengah-tengah permohonannya, dan melemparkan mayatnya ke samping. Pangeran bawah tanah Laut Barat, kepala pasukan bawah tanah, tewas. King Feng punya prinsip, aku tidak akan mengganggumu selama kau tidak menggangguku. Aotian telah berusaha membunuhnya, jadi dia pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan. King Feng selalu bersikap keras terhadap musuh-musuhnya, dia akan menghancurkan mereka tanpa ampun. Apakah Aotian mati? Semua orang tampak terkejut sekaligus takut. Wah, kakek Li memang tidak takut apapun sehingga ia tetap tidak ragu untuk membunuh Aotian, meskipun diberitahu bahwa sepupunya adalah Shaoyang. Ia jelas tidak menganggap keluarga Wang di Yanjing sebagai ancaman. Tanpa menghiraukan kerumunan, ia menghampiri King Kong. Ia mencabut 9 jarum dari kakinya dan menyambungkan kembali sendi-sendinya yang terbelah. Ia juga memijat King Kong beberapa saat hingga akhirnya ia bisa berdiri tegak. Kakek Li, terima kasih banyak, kata King Kong dengan rasa terima kasih sambil berdiri. Kakek Li adalah yang terbaik, ia selalu percaya padanya. Seperti yang diharapkan, kakek Li tidak hanya menyelamatkan nyawanya, tetapi juga mengakhiri hidup Aotian. Kemudian, King Feng berjalan ke bawahan lain yang terluka dan menyambungkan sendi mereka satu persatu dengan teknik penyambung tulangnya. Tiba-tiba, semua orang mulai mengagumi King Feng. Kakek Li sungguh luar biasa. Ia tidak hanya bisa bertarung, tetapi juga kuat dalam teknik medis dan mampu menyambungkan sendi-sendi mereka yang terbelah dengan teknik legendaris. Setelah King Feng menyembuhkan semua bawahannya, dia berbalik dan memelototi kepala-kepala yang berdiri di sekitarnya. Aku sangat kecewa kalian menyerah pada Aotian seperti itu, kata King King menatap mereka dengan tajam. Semua petinggi pasukan bawah tanah menunduk malu. Mereka tahu betapa memalukannya menyerah kepada Aotian hanya karena tidak dibunuh. Liga King Feng kita tidak butuh pengkhianat, hanya saudara yang setia. Serahkan semua pasukan kalian kepada King Kong mulai sekarang, kata King Feng dengan nada dominan. Wilayah para pengkhianat ini harus diberikan kepada mereka jika mereka tidak lagi dibutuhkan. Apa? Kau menginginkan wilayah kami? Semua pimpinan pasukan mengubah emosinya menjadi marah karena wilayah yang mereka miliki adalah hidup mereka. Kakek Li, kau tidak bisa begitu saja merampas wilayah kami, seorang lelaki parubaya yang gemuk berjalan keluar dari kerumunan. Namanya Fatsi, kepala geng batu kota selatan, yang menduduki sebagian besar wilayah di bagian selatan kota. Retakan. King Feng meremas tenggorokan Fatsi dan menghancurkan tenggorokannya, melemparkannya ke samping. Serahkan wilayahmu atau mati, teriak King Feng dengan ganas dan marah. King Feng sangat kecewa dengan para pemimpin ini. Ia baru saja membiarkan wilayah mereka tak tersentuh ketika Liga King Feng baru saja didirikan. Sekarang, ia tidak percaya mereka mengkhianatinya dan menyerah kepada Aotian. Jika ia tidak datang lebih awal, adiknya, King Kong, mungkin sudah mati. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.